Salah satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda di mana saja berada. Rindu hadir untuk Anda di dialog interaktif siang hari ini bersama BPJS Kesehatan Kota Sibolga dan juga personel Polres Sibolga. Di siang hari ini kami hadirkan untuk Anda Bapak AKP Muhammad Joni sebagai Kasat Lantas di sini, Kasat Lantas Kota Sibolga. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Sehat ya, Pak ya? Sehat selalu. Semangat ya, Pak. Semangat. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya juga ada Bapak Aibtu Julius Napitupulu, Pak Napit ini ya. Kaurian Min SKCK. Iya, benar sekali. Berarti besok ngurus SKCK ke Bapak lah ya, Pak. Siap. Betul. Yang paten-paten buat ya, Pak ya. Siap. Baik pendengar dan pendatang setia kami dari BPJS Kota Sibolga, ada Ibu Kepala BPJS Kota Sibolga Rita Masyita Ridwan. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Siang loh Bu. menjelang siang. Iya, nggak apa-apa. Salam sejahtera untuk kita semua. Oi Dusana. Oh, Idun sana. Iya, Sibolga banget ya Bu ya. Sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, dan satu lagi ada Kak Elvina ini, si cantik. Apa kabar? Halo Kak. Oke, sehat ya. Alhamdulillah sehat Kak Edu. Oke deh, pendengar untuk siang hari ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi, bukan informasi ya, dialog mengenai tentang implementasi peraturan polisi nomor 2 tahun 2023 dan peraturan polisi nomor 6 tahun 2023. Jadi sedikit ini Pak, sedikit dulu penjelasan apa nih yang bisa kami ketahui ya, kami dan pendengar yang ada di mana saja berada dan juga pemirsa yang ada yang bisa menyaksikan siaran ini melalui Facebook dan juga YouTube RRI Sibolga. Bagaimana nih Pak implementasi peraturan polisi nomor 2 tahun 2023 dulu? Silahkan Pak ini ya, Pak Kasat Lantas dulu. Silahkan Pak Joni. Terima kasih Ibu untuk implementasinya. Peraturan polisi nomor 2 2003 tentang penerbitan SIM dan penandatanganan surat izin mengemudi dan peraturan polisi nomor 6 tahun 2023 tentang penerbitan surat SKCK. Kepolisian mengatur tentang kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS aktif sebagaimana syarat penerbitan SIM, Bu. Oke, berarti di ini ya syarat untuk penerbitan SIM harus ada kartu BPJS berarti Pak? Benar sekali Bu, tapi dalam tahap ini kan masih sosialisasi kita. Nanti kita berkoordinasi dengan pihak BPJS untuk kartu sehatnya karena masyarakat kan perlu dilayani untuk pembuatan SIM-nya Bu, untuk dia bekerja. Oke, jadi ini sedikit ya Pak, mungkin itu kurang paham juga ini. Hubungannya nih antara SIM dengan BPJS, kartu BPJS kesehatan gitu misalnya, apa ini Pak hubungannya? Terima kasih Bu. Selama ini kami sudah berterima kasih sekali kepada pihak BPJS. Sebelum ini dibuat kerjasama, kami sudah merasakan dampaknya karena di pihak kami di lalu lintas khususnya di dalam pelayanan masyarakat, kami dibantu oleh pihak JR atau Jasa Raja. Dengan adanya BPJS ini, sementara pihak Jasa Raja sudah ditentukan berapa nominalnya untuk biaya perawatan baik itu yang meninggal ataupun yang masih cacat. Jadi dalam hal ini contohnya kita menerima laporan kecelakaan yang cacat atau luka ringan dan luka berat. Sementara dari JR dia hanya ditanggung 22 juta. Setelah selesai pembayaran dia masih berobat, masih dalam keadaan opname, biaya perobatannya sudah habis. Terpaksa kita bermohon untuk pihak BPJS. Jadi selama ini BPJS sangat berperan penting. Baru kali inilah timbul kerjasama itu, Bu. Jadi kami sebelumnya sudah ada
kerjasama dengan BPJS, tapi BPJS belum menerapkan sistem untuk persyaratan pembuatan SIM. Begitu ya Pak. Jadi Siap. bahasa kerennya, kalau nggak punya kartu BPJS jangan coba-coba dibuat SIM gitu ya Pak ya. Nanti kecelakaan kami nggak nanggung kan gitu ya Pak. Iya itu Bu. Cuma Iya. pihak BPJS mungkin taraf sekarang ini masih melonggarkan lah. Iya. Mungkin melihat situasi ekonomi sekarang masih sulit Bu. Sulit ya. Siap. Oke baik, terima kasih Bapak. Kita ke Bu Rita dulu nih. Apa tujuan utamanya nih Bu dari peraturan polisi nomor 2 tahun 2023? Silakan Ibu. Ya, yang pasti sebuah sinergi, kolaborasi dan regulasi itu pasti mendatangkan kebaikan ya, yang pasti untuk banyak pihak atau untuk masyarakat khususnya. Jadi tujuan utamanya adalah perlindungan bagi seluruh masyarakat. Selama ini kepesertaan JKN itu kan sudah pasti bersifat mandatori. Setiap orang yang lahir tinggal di Indonesia itu wajib menjadi peserta JKN. Dan kita bersyukur untuk Kota Sibolga sendiri di sini sudah seluruh masyarakatnya di cover di dalam jaminan BPJS. kesehatan, baik itu yang ditanggung oleh APBD ya, dan juga yang segmen mandiri juga ada. Nah, ini sebenarnya adalah untuk mengintegrasikan kepatuhan masyarakat yang masih belum terdaftar untuk segera mendaftar. Nah, jadi karena sudah sebelumnya ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 yang meminta peran dari Kepolisian Republik Indonesia untuk berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan dalam rangka untuk memastikan kepesertaan JKN dari sisi kewenangan kepolisian, maka diharapkan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kepolisian RI bisa mempersyaratkan kepesertaan JKN. Jadi disinilah di Perpol 2 ini untuk pengurusan SIM dipastikan ketika yang bersangkutan mau mengurus SIM bisa dicek kepesertaan JKN-nya aktif. Nah, kemudian ada satu lagi Perpol nomor 6 2023 juga untuk dipastikan kepesertaan aktif dari JKN untuk SKCK. Jadi ada 2 di sini. Jadi makanya sinergi ini untuk kita bisa memastikan masyarakat patuh menjadi kepesertaan JKN. Dan ini mungkin untuk keuntungan pada masyarakat juga. Benar, ya. karena kan kita sakit ini kan nggak bisa kita benar. ramalkan. Datanya kita nggak tahu ya. Iya, jadi sebenarnya ini secara tidak langsung pasti untuk mendatangkan kemaslahatan lah. Kalau masih ada yang belum sadar menjadi peserta JKN, ayo jadi peserta. Kalau masih ada yang sudah jadi peserta tapi masih nunggak bayar iuran, ayo bayar iuran. Karena ini untuk kamu juga, kata Pak tadi Pak Joni sampaikan bahwa selama ini sangat berguna ketika yang bersangkutan udah ngurus SIM, ngendarain motor, kecelakaan ditanggung oleh Jasara Harja hanya 20-an juta. Kemudian setelah itu bagaimana? Siapa yang akan menanggung? Padahal yang bersangkutan obatnya nggak lebih dari 22 juta itu tadi ya. Bahkan yang bersangkutan nanti perlu lagi untuk misalnya udah pasang pen, harus dioperasi angkat pen lagi, belum lagi untuk rehabilitasi medisnya, itu biayanya siapa? Nah, makanya adanya program BPJS Kesehatan inilah untuk memudahkan masyarakat. Jadi tadi yang disampaikan Pak Pak Kasar Lantas bahwa ini sudah benar sekali. Jadi akhirnya masyarakat juga tujuan akhirnya untuk kemudahannya gitu. Gitu ya. Berarti memang mengcover diri kita sendiri lah. Benar, iya. Kemarin saya juga sempat bingung nih Bu, pas saya mau perpanjang SIM, harus ada BPJS KIS-nya dulu. Apa hubungannya? Saya Sudah mulai ada juga ya disosialisasikan ya? Enggak, kemarin pas saya mau perpanjang SIM kan, iya. Ibu ada kartu KIS-nya nggak gitu. Saya bingung kok harus ada BPJS kan. Benar, gitu. iya. Ternyata itu dia. Jadi untuk mengcover diri kita kalau sewaktu-waktu kita terjadi kecelakaan kita nggak tahu kapan ya. Jadi ini ke Pak Joni lagi ya Bu. Terima kasih Bu. Ini ke Pak Joni lagi nih Pak. Bagaimana nih peraturan polisi? Ya tadi di nomor 2-nya ya Pak ya. Ini Perpol nomor 6 ya Pak. Ini ke Pak ini ya? Pak Napit. Pak Napit dulu. Oke deh. Pak Napit, ini bagaimana nih Pak? Untuk Perpol nomor 6 tahun 2023 yang mempengaruhi proses penerbitan SKCK itu kemana lagi nih hubungannya Pak? Penerbitan SKCK. Ya, Bu. Silakan, Jadi Pak. Perpol nomor 6 tahun 2023 itu tentang penerbitan surat keterangan catatan kepolisian. Jadi yang mana di dalam Perpol ini ada penambahan persyaratan permohonan penerbitan SKCK berupa tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional bagi pemohon yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan
selama masa transisi akan dilakukan sosialisasi bersama dengan BPJS Kesehatan. Inilah kita melakukan sosialisasi supaya masyarakat juga mengetahui bahwa dalam persyaratan penerbitan SKCK sudah ada penambahan tentang BPJS. Kepemilikan BPJS, Kepemilikan BPJS aktif. kesehatan yang aktif ya.